Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Fatona Fitri Utami, NIM A1E1200029, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir, yakni mata kuliah Teknik Laboratorium Konseling 1 dengan dosen pengampu Ibu Hera Wahyuni, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Halo Kak. Halo, selamat malam. Ya Kak. Sebelum kita memulai kegiatan konseling, sebaiknya kamu memperkenalkan diri kamu. Nama saya Putri Kak. Putri, asalnya bukan institutnya atau universitasnya ingin disebutkan atau tidak? Boleh. Nah, Saya dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. anak hukum ternyata ya. Nah, sebelum masuk, apakah Putri pernah melakukan konseling sebelumnya? Sebelumnya belum. Sebelum kita masuk, sebaiknya Putri terlebih dahulu mengenal apa itu konseling. Nah, konseling itu sendiri merupakan kegiatan yang kita lakukan sekarang ini antara aku dan kamu. Nah, kita lakukan seperti sekarang, di mana kita bersama-sama mencari solusi alternatif dan penyelesaian masalah yang sedang kamu alami sekarang. Nah, tujuan kamu datang ke saya itu untuk mencari solusi atas masalah kamu alami, benar? Iya. Benar. Nah, tujuan konseling itu sendiri, kamu melakukan kegiatan konseling ini pasti memiliki tujuan, di mana kamu bercerita atau menceritakan masalah kamu kepada saya. Kamu bisa saja ingin mengembangkan diri kamu ke arah yang lebih positif lagi, atau kamu mencoba untuk mencari solusi dari masalah kamu. Iya. Putri, sebelum melakukan konseling, sebaiknya kamu melakukan keterbukaan kepada saya. Saya akan menjaga rahasia. Di dalam konseling itu ada asas kerahasiaan, dan di konseling kami sebagai konselor sudah menyebutkan atau mengucapkan ikrar konselor. Jadi kami tidak boleh melanggar atau menyebarluaskan informasi klien kami. Itu sangat fatal. Nah, Putri, silakan untuk menceritakan masalah-masalah Putri, apa yang Putri alami. Jadi untuk saat ini saya pribadi, Putri pribadi, terjebak dalam yang namanya pertemanan toksik. Oh, toxic friendship. Yes. Jadi di mana ada perpecahan dalam pertemanan ini. Di dalam pertemanannya ada toxic itu ya. Jadi akibat toxic itu pertemanan jadi terpecah. Ya, karena adanya pikiran yang tidak lagi nyambung, Tidak lagi nyambung. Masalahnya apa, Putri? masuknya orang-orang baru Masuknya orang baru. yang bisa berubah pikiran teman-teman yang lain. Apakah Putri merasa nyaman atas masuknya orang baru? Tidak, karena itu sangat memecahkan pertemanan sebelumnya. Iya.
Mengapa Putri merasa kalau orang baru itu bisa memecahkan pertemanan? Karena salah satu dari kami itu jadi berubah. Jadi berubah. Jadi Putri merasa tidak suka atau merasa risih, atau Putri merasa teman Putri itu berubah. Iya, Berubah. Jadi Putri merasa tidak nyaman, ya. iya. Apa yang ingin Putri lakukan ke depannya terhadap toxic friendship ini, terhadap teman lama Putri ini? Apakah Putri akan berteman ke depannya dengan dia? Sekarang masih berteman, tetapi sudah lebih merenggang karena ada dia lebih open ke teman baru. Di sini kami menganggap kegiatan konseling ini kami menganggap klien itu selalu benar. Jadi saya tidak mengatakan bahwa Putri itu salah. Jadi saya menganggap Putri itu selalu benar karena Putri sebagai klien saya. Nah, untuk kenapa Putri menganggap kenapa Putri tidak mau berteman lagi dengan dia? Sebenarnya pertemanan itu bisa saja teman sebelum Putri masuk ke sebelum teman Putri ini berteman dengan Putri, dia hanya menemukan teman, dia hanya mencari begitu. Sebelum dia menemukan temannya ini, dia tuh merasa tidak nyaman terhadap Putri seperti itu. Nah, agar tidak terpecahnya pertemanan Putri, sebaiknya Putri mencari solusi atau bisa bercengkrama, mengajak dia meminum teh seperti itu kan, atau nongkrong di kafe agar masalah kalian selesai, agar tidak ada keterpecah belahan. Bisa Putri cerita dari yang saya ceritakan, bisa Putri tangkap? Oh, bisa. Nah, bisa Putri ceritakan bagaimana awal pertemanan kalian? Kami kan sama-sama lulusan SNMPTN di Universitas Jambi. Jadi kami ada satu grup itu sering perkenalan, chat-chatan gitu. Jadi kami membuat satu grup yang isinya ada 4 orang. Jadi kayak berjalan selama 2 bulan, 3 bulan awal. Habis ini Putri merasa nyaman. iya, di awal-awal bulan itu masih lebih baik. Jadi sekarang mungkin karena udah mengenal banyak orang kan, mungkin dia juga ada memiliki teman yang banyak, jadi ya gitu. Dia merasa tidak dia merasa bahwa pertemanan di awal yang ada Putrinya itu dia tidak tidak nyaman begitu. Mungkin dia tidak nyaman. Jadi di sini Putri merasa tidak nyaman atau merasa ada kejanggalan lain di hati Putri. Ada kejanggalan. Seperti apa? Masa mungkin dari pihak Putrinya mungkin ada salah sama dia, makanya jadi kayak bentrok gitu. Tapi nggak tahu itu masalahnya. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, Putri coba atur jadwal, bisa nongkrong di kafe. Putri ceritakan, tanyakan apa salah Putri kepada dia agar pertemanan kalian selalu
terjalin. Putri pernah mendengar suatu kalimat seperti ini, jangan pernah mengacuhkan teman kalian selama 3 hari, maka neraka jahanam akan menanti. Pernah dengar kalian seperti itu? Belum, baru kali ini ya. Nah, maka dari itu Putri perbaiki pertemanan Putri. Putri selain pasti di kuliah hukum, Putri tidak hanya pertemanan yang masalah Putri, ada yang masalah Putri yang ingin Putri ceritakan kepada saya. Mungkin tingkat insecure. Insecure Pasti tahu lah anak-anak hukum iya. gimana. Iya. Insecurity ya. Putri merasa insecure. Kenapa? Anak-anak hukum banyak pinter-pinter, jadi nggak sebanding sama Putri gitu. Jangan begitu Putri. Tadi Putri bilang Putri anak SN yang lulus ke hukum. Itu salah satu prestasi Putri. Hukum di Unja itu termasuk yang sulit untuk dilewati, untuk dimasuki. Sedangkan Putri ini anak SN. Jangan pernah Putri merasa minder, karena Putri itu apa adanya, karena diri Putri itu ya Putri. Jangan bandingkan diri Putri dengan diri orang lain. Nah, ini Putri insecure terhadap nilai orang-orang pintar. Nah, ada yang lain, Mungkin bukan insecure terhadap nilai, mungkin cara berpikirnya, berpikir cara berbicaranya ya, sifat juga. sifatnya. Putri merasa insecure gimana? Apa Putri merasa Putri itu tidak bisa atau seperti apa? Sebenarnya bisa, tetapi karena mungkin masih baru dan belum bisa terbuka sama yang lain. Jadi Putri merasa belum mampu gitu. Putri jangan pernah merasa insecure. Semua orang itu punya kelebihannya masing-masing. Jadi Putri coba jangan jadikan teman Putri sebagai bahan untuk jadi tempat insecure, tapi jadikan teman Putri sebagai panutan. Misalnya ada teman Putri nih yang jago ngomong public speaking di kelas. Nah, Putri contoh dia. Putri belajar public speaking seperti apa, seperti ini gitu. Putri harus mencoba keluar dari zona nyaman Putri agar tidak merasa insecure lagi seperti itu. Putri paham yang saya katakan? Ya, paham. Putri di sini terlalu pasif ya. Tolong di sini keterbukaan Putri itu sangat penting untuk lancarnya kegiatan konseling. Kamu sebagai klien harus selalu terbuka. Begitupun dengan saya sebagai konselor. Keterbukaan ini sangatlah penting untuk pemecahan masalah yang sedang kamu hadapi atau alami. Jangan ragu untuk menceritakan masalah kamu kepada saya. Paham Putri? Paham. Ada yang ingin diceritakan lagi? Kayaknya cukup. Sampai
sampai di situ. Iya. Atau Putri ada masalah terhadap teman tadi sudah ya, keinsecurean Putri terhadap apa yang teman Putri bisa dan Putri merasa tidak bisa. Itu jangan merasa diri Putri tidak bisa, tapi merasalah diri Putri itu bisa. Jangan merasa insecure, jangan merasa rendah diri. Putri harus menanamkan pada diri Putri, kalau orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Ngerti Putri? Iya, paham. Untuk masalah yang lain atau masalah ya di luar kampus, Kayaknya di luar kampus aman. Sepertinya Putri, masalah hidup Putri ini hanya di sekitaran kampus. Iya. Putri ya kebanyakan seperti anak muda sekarang. Putri maba kan, baru semester 1. Iya. Nah, kebanyakan maba atau anak baru itu merasa belum beradaptasi terhadap lingkungannya. Mungkin Putri masih merasa seperti itu. Putri belum menemukan jati diri Putri terhadap lingkungan kampus. Jadi Putri bisa mencoba beradaptasi dengan lingkungan kampus, seperti Putri memperbanyak teman Putri. Jangan perbanyak teman Putri, baik di hukum maupun di luar hukum. Terus Putri mencoba untuk masuk atau mencoba untuk masuk ke UKM seperti itu. Banyak UKM yang bagus di Unja. Terus Putri mencoba untuk mengembangkan hobi Putri. Coba Putri kembangkan hobi Putri, seperti Putri suka menyanyi. Putri mencoba mengekspresikan diri Putri terhadap nyanyian Putri. Terus Putri suka mendengarkan musik. Putri dengarkan apa yang Putri suka, lakukan apa yang Putri suka. Jangan pernah jangan pernah mendengar kata orang, karena kata orang itu belum tentu benar. Paham Putri? Ya, paham. Di sini Putri hanya ini yang Putri ceritakan Tentang masalah pertemanan toksik. masalah pertemanan toksik sama insecurity Putri terhadap apa yang teman-teman Putri bisa. Iya. Jadi Putri sudah mendapatkan jalan keluar Putri. Ya, mungkin tentang masalah pertemanan yang toksik tadi atau masalah pertemanan bisa dengan berbincang. Berbincang, iya Putri coba untuk berbincang kepada teman Putri supaya agar pertemanan kalian tidak renggang seperti itu, agar kembali seperti semula. Terus terhadap insecurity Putri jangan pernah merasa insecure, karena setiap orang itu berbeda-beda kelemahannya maupun kelebihannya. Sampai di sini saja Putri bercerita. Iya. Baiklah Putri, terima kasih. Semoga kita bertemu lagi.
Selamat datang kakak. Sebelum kita melakukan konseling, sebaiknya kakak memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Baik Kak, perkenalkan nama saya Nurul Aini Fitri, umur 19 tahun dan sekarang saya sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jambi. Baiklah kakak Nurul, saya panggilnya Kak Nurul saja ya. Nah, sebelum itu sebaiknya saya memperkenalkan diri saya. Saya Fatona Fitri Utami. Di sini saya sebagai konselor kakak. Baik Kak. Nah, di sini apa kakak pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum Kak, baru pertama. Baru pertama kali ya? Iya Kak. Baiklah, di sini terlebih dahulu sebelum kita melakukan kegiatan konseling, sebaiknya saya memberikan pengertian konseling, apa itu konseling dan tujuan konseling. Apakah Kak Nurul tahu apa itu pengertiannya? Belum Kak. Baiklah, saya berikan pengertiannya ya. Konseling itu merupakan kegiatan yang kita lakukan seperti sekarang, di mana kita bersama-sama mencari penyelesaian masalah kakak yang sedang kakak alami sekarang. Nah, untuk tujuan konseling itu sendiri, kamu melakukan kegiatan konseling ini pasti memiliki tujuan, yakni di mana kamu bercerita atau menceritakan masalah kamu kepada saya sebagai konselor. Nah, kamu bisa saja ingin mengembangkan diri kamu ke arah yang lebih positif lagi. Kamu mencoba untuk meminta solusi kepada saya sebagai konselor atau masalah yang kamu alami. Nah, baik Nurul, paham? Baik Kak, paham Kak. Nah, di sini dipersilakan untuk menceritakan masalah-masalah Nurul, apa itu masalahnya. Di sini kita sama-sama untuk menyelesaikan masalah Nurul. Bukan hanya saya saja yang untuk menyelesaikannya, tapi Nurul juga begitu. Di sini Nurul tidak usah takut untuk menceritakan masalah Nurul, karena di dalam konseling itu ada asas-asasnya tersendiri, yaitu asas-asas konseling. Sebelumnya Nurul sudah tahu belum asas-asas konseling? Nah, di sini asas konseling itu ada asas kerahasiaan. Nah, di sini Nurul di sini Nurul jangan takut untuk menceritakan masalah Nurul kepada saya. Di sini saya sebagai konselor sangat menjaga kerahasiaan seorang klien. Di asas kerahasiaan tersebut, kami sebagai konselor sudah berjanji atau menyebutkan ikrar konseling. Baik Nurul, dan saya juga meminta Nurul untuk keterbukaannya dan kesukarelaannya bercerita kepada saya. Nah Nurul, sebelum itu sesudah saya menyebutkan pengertiannya tadi, semoga Nurul dapat terbuka kesukarelaannya kepada saya ya. Baiklah. Ya Nurul, silakan untuk menceritakan masalah-masalahnya. Semoga saya bisa membantu. Masalah saya yang saya hadapi sebagai mahasiswa sekarang itu Kak, mungkin masalahnya simpel sih, kayak udah umum juga kalau sebagai mahasiswa ya. Masalah saya tuh kayak pertemanan tepatnya sih gitu Kak. Iya, apalagi Nurul mahasiswa kan ya, apalagi beradaptasinya itu susah. Iya Kak.
Nurul pribadinya introvert atau extrovert? Saya juga kurang tahu, kadang saya tuh kalau sama orang baru tuh kayak emang saya belum keluarin sifat saya kayak gimana, saya tuh kayak belum tertutup gitu. Iya. Tapi kalau udah sampai sampai orang terdekat itu kayaknya beda sih, bedanya sama kenal sama orang baru gitu. Bisa Nurul bilang itu ambivert ya, pertengahannya ya. Di sini Nurul di masa kuliah mengalami masalah seperti sulitnya mencari pertemanan atau malah nggak ada yang mau berteman sama Bukan sulit sih kak, kayak gimana ya kak, kalau saya tuh kayak yang mau berteman ya silakan, dan saya tuh kayak kayak nggak milih sih kalau soal pertemanan, saya nggak milih. Terkadang gimana ya, kalau menurut saya kan apa namanya, gap year ya kemarin, jadi yang setara dengan saya sekarang tuh adik-adik kelas saya, bisa dibilang begitu. Nah, menurut saya tuh kurang kurang gimana ya, kurang nyambung aja ceritanya gitu. Kayak biasanya kan kalau kayak seangkatan tuh kayak jauh sih, kalau kalau menurut Nurul ya, kalau menurut Nurul tuh emang perbedaannya jauh. Contohnya saja kayak pertemanan. Kalau biasanya Nurul pertemanan di pondok gitu kan Nurul juga alumni pondok. Di pondok pertemanannya tuh kayak kita nggak tahu, misal hari ini kita sama siapa aja, besok kita main sama siapa aja, terserah kan, nggak ada circle kan di pondok gitu. Nah pas Nurul masuk ke sekolah, kampus, nah Nurul merasa kok sekarang Nurul main sama yang ini, tapi yang lain tuh malah ngejauh dari Nurul gitu. Kayak nanti Nurul main sama yang ini lagi, nanti kayak orang bilang, Nurul ini cepu gini-gini. Padahal dulunya tuh kita nggak ngerasa, oh kok cepu sih, kan apa salahnya, kan itu berarti kita nggak milih-milih teman gitu. Jadi orang kiranya tuh kita kayak kayak cepuin mereka gitu kan. Masalah Nurul ini sepertinya belum terbiasa atau bisa dibilang kultur shock terhadap pertemanan lingkungan masyarakat di kampusnya. Seperti persirkelan itu tadi, iya kan? Seperti Nurul merasa kaget, wah di sini ada persirkelan, sedangkan Nurul sebelumnya Nurul itu berteman kepada semuanya. Sulit, bukan sulit, lebih ke Nurul susah untuk beradaptasi terhadap persirkelan ini. Saya mau bertanya kepada Nurul, pertemanan Nurul itu mengarah ke positif atau negatifnya? Kalau Nurul sih, kalau nganggap semuanya, kadang ada yang positif ya, kadang ada yang negatif. Tapi terkadang negatif menurut Nurul tuh positif menurut mereka gitu. Jadi Nurul nggak nganggap semuanya, kadang main sama yang ini, kadang ini positif dan kadang juga dia negatif gitu kan. Jadi Nurul nggak mandang siapa, kayak mau main sama ini ayo, kadang mungkin kalau hari kayak sekarang Nurul sial, mungkin kemarin Nurul terlalu bahagia ya, Nurul nganggapnya simple aja sih. Tapi kalau orang mandang Nurul kayak, kok Nurul sih gini sih orangnya, kemarin dia main sama yang ini, sekarang main sama yang ini, kayak orang mandang itu gitu kan. Jadi Nurul merasa diadu dombakan ya? Iya kak, Tepatnya begitu ya kan? Susah ya jadi Nurul. Iya. Serba salah, main di sini salah,
menurut Nurul itu benar. Iya. Menurut saran saya, Nurul tidak usah mendengar kata-kata orang, apalagi yang negatif. Itu termasuk negatif loh Nurul. Nurul harus misalkan Nurul berteman kepada circle si A. Nah, Nurul merasa circle si A ini negatif. Terus Nurul berteman lagi ke circle yang B. Nurul circle yang B ini auranya positif gitu, pertemanannya positif. Nah, Nurul merasa nyaman. Gak apa-apa kok Nurul berteman di persirkelan yang B. Itu lebih baik daripada yang A. Yang A ini kan negatif tadi kan. Bagaimana mereka bilang Nurul itu nggak apa-apa, terserah mereka saja. Yang penting Nurul tidak melakukan itu. Nurul menjadi diri Nurul sendiri apa adanya. Iya. Di pertemanan itu, di pertemanan Nurul merasa nggak kayak Nurul itu apa sih namanya, serba salah gitu. Saya sekarang di posisi itu kan. Di posisi itu. Iya, jadi saya sekarang kalau saya kayak main sama yang ini, nanti yang ini kayak ngejauh. Pas saya sampai sini kayak orang tuh diam gitu. Orang nggak bilang langsung depan, Nurul tuh gini, enggak. Tapi merasa kayak kita punya kayak perasaan gitu lah. Kalau orang nggak suka sama kita, pasti kita ngerasa gitu. Nah, jadi pas sampai Nurul main sama ini, mereka diam, mereka bisa nganggap kayak, oh Nurul datang, tapi nggak seasik dulu, nggak seterbuka dulu gitu. Karena Nurul kalau rahasia sama ini kan mungkin ada rahasia orang tuh nggak pernah terbongkar gitu. Tapi kalau mereka kayak gimana ya tepatnya tuh kayak kecemburuan gitu. Nah, kecemburuan kawan kayak Nurul udah dekat nih sama ini, kayak bis tuh kayak pas Nurul main sama yang lain dia cemburu gitu. Ini itu pas itu mas kayak salah paham. Nah, pas dari salah paham itu kak barulah kayak jadi kayak orang nggak suka sama Nurul gitu, kayak dibumbu gimana gitu buat benci dia jauhin Nurul gitu. Adu domba tadi ya Iya kan. kak. Masalah Nurul pertemanan yang merasa iri kepada Nurul tadi, berteman dengan si circle B misalnya. Iya. Nurul bisa saja mencoba untuk negosiasi, bercerita kepada si, sebut saja inisialnya P misalkan ya. Nurul bisa bercerita negosiasi kepada si P. Nurul bisa bertanya seperti ini, salah Nurul itu apa? Kenapa kamu begitu kepada saya? Kenapa kamu di kelompok ini kamu menjelekkan saya seperti itu? Nurul bisa bernegosiasi, membicarakannya baik-baik. Jangan sampai Nurul seperti mereka, membicarakan mereka buruk terhadap circle Nurul yang baru. Itu sangat tidak baik ya kan, kita sama saja seperti mereka jadinya. Betul kan? Jadi Nurul harus menjadi diri Nurul sendiri, berusaha untuk menebar sisi yang positif. Iya. Untuk masalah pertemanan ini, di kampus ada masalah Nurul yang lain? Masalah kalau di kampus ya kayaknya cuma itu sih Cuma kak. pertemanan Biasanya. pertemanan yang Iya. toksik. Iya, Nurul sebaiknya menghindari pertemanan yang toksik itu. Sebelumnya Nurul ini belum pernah menemukan pertemanan yang toksik, tapi di kampus Nurul menemukan pertemanan yang toksik. Sebaiknya Nurul menghindari pertemanan seperti itu. Bisa saja itu bisa merusak jati diri Nurul itu sendiri.
sendiri. Misalkan Nurul itu awalnya anak yang baik-baik, tidak bisa kursing atau menyebut kata-kata kasar. Tapi setelah Nurul berteman di circle yang ini, mereka sering begitu. Nah, bisa saja menular kepada Nurul seperti itu. Iya. Paham? Paham Kak. Untuk masalah yang lain di kampus cukup pertemanan circle-nya ya yang tidak Nurul sukai atau Nurul mengalami culture shock. Ya makanya kadang tuh Nurul di kampus gitu kan kayak ya udah kalau mereka nanti Nurul main sama ini, yang ini cemburu, main sama yang ini cemburu, ya udahlah kalau Nurul enak duduk sendiri aja. Tepatnya kalau orangnya butuh ya cari Nurul, kalau udah butuh ya enggak apa-apa gitu. Nah Ya itu lebih baik. ya lebih baik. Terus selain pertemanan ada masalah yang lain di kampus seperti pelajarannya, mata kuliahnya. Pelajaran pernah juga sih Kak. Kalau soal pelajaran tuh kayak mahasiswa tuh wajar mereka pas ujian tuh kayak dikit-dikit kayak kerja sama gitu kan, kayak nggak pas dosennya lengah gitu, kayak pasti ada nyongkel-nyongkel kawan gitu kan Kak. Nurul sih kalau orang nanya sih kayak Nurul jawab, dan pernah suatu hari tuh dia nanya, Nurul tuh belum siap gitu Kak, punya Nurul belum siap, nggak mungkin kan punya kita nih, kita udah hafal nih, nanti kalau kita kasih buat orang dulu waktunya habis nanti kita kepepet punya kita gitu. Nah jadi Nurul tuh kalau orang mau nanya silakan, tapi tunggu Nurul selesai dulu gitu. Nah jadi mereka tuh kayak Nurul ini pelit ternyata gini, bukan gitu. Nurul bilang kalau ada yang nanya Nurul jawab, oh ini jawabannya, misal kalau pilihan ganda enak bisa dijawab langsung, ini esai mungkin gitu Kak. Jadi mereka tuh bilang, Nurul nih pelit ternyata gini-gini, tadi nggak mau kasih aku. Pahami juga orang gitu kan Kak, nggak mungkin nanti nilai kita yang ngedrop gitu. Nurul merasa kalau teman-teman Nurul itu meminta contekan padahal Nurul belum selesai, terus teman Nurul ini malah berpikir negatif tentang Nurul, kalau bahwa Nurul itu tidak mau memberikan gitu. Sebenarnya memberikan contekan kepada teman itu sangat tidak baik sekali. Kita jangan ngasih contekan, tapi kita mengajar mereka apa yang tidak mereka paham. Seperti itu. Ya sebelumnya juga biasanya sebelum ujian tuh dulu kayak yuk belajar sama-sama, ya ayo kayak belajar sama-sama, kayak Nurul yang baca, kayak mereka ini apa, kayak Nurul sebutin, Nurul ini apa, Nurul tunjukin. Tapi pas ujian tunggu dulu Nurul selesai baru kalian mau nanya silahkan. Waktunya tuh kan mepet, kalau sejam 40 menit kan, malahan soalnya tuh kayak 10, 20 gitu. Iya kan, apalagi Nurul di Poltekkes ya kan, susah-susah lagi menggambar ya kan, masalah kesehatan. Terus dosen-dosennya baik-baik saja, mata kuliahnya. Dengan dosen sih tergantung kita ya Kak. Kalau kita penurut, kalau kita kayak membawa nama baik kampus, insya Allah kalau dosen-dosen tuh kayak baik sama kita, nggak ada. Kecuali kalau kita kayak bikin ulah, kalau kayak kita kan buruk gitu, kayak kita di luar buruk, nanti tuh orang pasti tahu ini anak mana sih kok buruk kan sekarang. Serba di sosial media sekarang kan bisa menunjukkan apa-apa gitu. Jadi kayak
kemarin tuh pernah kayak dia kayak bermasalah lah di dosen karena tuh bukan di sosial media sih, kayak bukan perilaku dia, kayak dia tuh salah kayak gini kak. Kami tuh kemarin tuh ujian pakai Google Form. Habis tuh kayak itu kata Nurul tadi, seharusnya kalau orang mau nanya selesain punya kita dulu baru Iya, jawab. iya. Nah dia punya dia belum selesai, tapi malah dia ngasih jawaban sama yang lain gitu. Pas dia ngetik pas dia kawannya nih, nomor ini berapa, katanya nomor ini isinya apa. Habis itu dia ngetik kan, pas dia ngetik pakai bahasa daerah gitu. Nah ternyata dia salah, terkirim ke jawaban dosen. Makanya dosen bilang pas pengecekan langsung di blacklist dan harus ngulang tahun depan. Itu seluruh angkatan atau dia Cuma saja? dia sendiri. Oh, itu itu tuh apa sih, bukan negatif ke Nurulnya ya iya. kan? Bukan pengaruh negatif ke Nurulnya. Iya. Itu hal seperti itu lebih baik Nurul hindari. Iya. Nurul kerjakan, Nurul prioritaskan diri Nurul terlebih dahulu baru orang lain, seperti itu. Tentang masalah pribadi Nurul, ada yang mau diceritakan? Tentang masalah pribadi, kayaknya saya cuma bermasalah sama orang-orang, Masalah kayak pertemanan sih lebih seringnya. Kayak padahal saya baru masalah pertemanan tuh saya baru ngerasa di kampus gitu. Nah kalau di tempat saya sekolah sebelumnya saya belum pernah bermasalah soal pertemanan. Soalnya kalau pertemanan menurut saya, kalau di mana nyamannya kita ya di situ kita pastinya. Dan kita pasti nggak bakalan nyaman sama satu orang sampai selamanya, nggak bakalan. benar banget Nah, Nurul. jadi menurut tuh kayak kalau hari ini kayak ada orang main sama Nurul, mungkin nyamannya hari ini dan ceritanya nyambung hari ini. Habis besok mungkin dia nyaman sama orang lain, ya menurut Nurul ya is okay gitu. Tapi kayaknya kalau kebanyakan kawan Nurul di kampus nggak bisa gitu. Kalau sama ini ya ini gitu. Emang pertemanan di kampus emang seperti itu. Misalkan Nurul harus pertemanan Nurul itu harus seperti itu aja. Begitu pertemanan di kampus. Misalkan Nurul butuh si A, Nurul hanya butuh dia. Tapi sebaiknya Nurul memperluas pertemanan Nurul di kampus supaya mana tahu besok Nurul mengalami masalah di kampungnya si A, dia bisa membantu. Nah misalkan Nurul hanya berteman 1, 2, 3 orang, Nurul Nurul berteman hanya 1 sampai 2, 3 orang. Nurul hanya bisa meminta tolong kepada mereka, sedangkan teman yang lain Nurul tidak bisa karena Nurul merasa segan, iya kan, apalagi tidak dekat. Jadi Nurul harus memperluas pertemanan Nurul. Tidak masalah apa kata orang di luar, yang penting Nurul merasa pertemanan itu baik, memperluas pertemanan itu baik, apalagi musyawarah apalagi mempererat tali silaturahmi Nurul di kampus. Jangan hanya
di kelas Nurul, tapi di seluruh kampus kalau Nurul bisa seperti itu. Iya. Memperbanyak teman bisa saja sebagai memperbanyak literasi. Seperti itu Nurul. Gimana? Ya apa 20 menit. Nah, saja ya. Iya udah bahas aja. Waduh. Apa cuman itu masalah Nurul yang Nurul alami sekarang, atau Nurul ingin bercerita tentang masalah Nurul yang lain? Ada sih Kak satu lagi. Ini udah mungkin 3 tahun yang lalu. Itu Nurul pernah mengikuti ajang modeling di tempat daerah Nurul. Dan banyak sih yang excited tentang itu, tentang ajang itu. Dan pas Nurul masuk, Nurul pun kayak semangat, kayak semua peserta semangat. Dan pas pengumuman winner, kayak pengumuman 3 besar, yang Nurul herannya tuh kayak Nurul gak berharap, Nurul juga tahu kemampuan Nurul, tapi yang malah yang jadi winner 1, 2, 3 kayak gak punya bakat sama sekali, gak punya kayak daya tarik, apa namanya kalau sekarang, inner beauty-nya tuh gak dapat sama sekali. Pas Nurul dan saat itu Nurul berusaha positive thinking. Oh mungkin dia punya kelebihan yang lain. Udah sekian lama Nurul terima, Nurul kayak kawan Nurul bilang, Nurul tahu nggak kalau kita kemarin tuh ternyata yang winner itu ternyata bayaran. Oh, Iya. bayaran hasil menyogok. Iya, hasil menyogok tepatnya. Pas Nurul kaget gitu. Pas mikir berarti firasat Nurul yang Nurul berusaha positive thinking dahulu, berarti emang ada itunya di belakang, Benarnya, ada ada benarnya. gitu. Pas saat itu Nurul mikir, kok sekarang gini kan caranya, malahan apa kayak yang mengadakan kayak ketua yayasan apa enggak gimana gitu. Ini kan modeling dari suatu daerah, nanti bertingkat-tingkat sampai ke nasional gitu, bahkan sampai internasional. Dan sedangkan yang winnernya ini bayaran, apa nanti nggak malu sampai ajang ke atasnya gitu. Apalagi yang dibilang Nurul tadi itu pemenang atau winnernya itu nggak punya inner beauty sama sekali. Jadi memancarkan keindahannya, ya kan. Seharusnya yang menjadi pemenang itu real, punya inner beauty, pintar juga kan acara modeling. Apalagi besoknya akan bertingkat. Nurul ini kan Nurul kabupaten, ya kan. Iya. Terus dari kabupaten ke provinsi ke nasional ke internasional. Jadi Nurul merasa itu tidak adil sama sekali. Iya, pas gitu mungkin pas, dan juga saat itu rasa down pasti kan Kak. Soalnya pas tuh kayak Nurul udah, semua usaha Nurul udah Nurul lakuin gitu, kayak di prepare, dari pembekalan ilmu apa aja harus Nurul pelajari gitu, kayak emang prepare Nurul kayak
udah mantep gitu. Pas tampil pun kayak kayak pas gitu, kayak banyak bagus loh gini. Pas pemilihan winner kok gini, kayak down pasti sudah pasti. Nurul merasa sangat apa sih, Kayak kecewa gitu, kayak banget. pas besok itu nggak mau lah ikut, aku tuh emang nggak punya bakat gitu. Udah trauma. Udah trauma, kayak berarti aku nggak punya bakat, nggak usah lah ikut lagi. Dan kemarin pernah ada tawaran, Nurul mau nggak ikut kayak ajang kayak seperti itu juga, kayak 11-12. Tapi Nurul bilang Nurul tolak karena udah kecewa dengan yang dulu kayak gitu. Trauma ya Ya, dan sebelum tuh Nurul belum tahu ternyata ya acara ya ajang modeling dulu tuh ada sogokan di belakangnya. KKN, iya kan. Ini tuh masalahnya tuh ke penyelenggara acara, bukan ke Nurulnya. Nurul sudah berusaha sekuat tenaga Nurul, semampu Nurul, apalagi Nurul udah merasa diri Nurul tuh bukan pantas. Iya pantas, Iya. pasti kan, secara Nurul sudah mengikuti acara tersebut. Iya. Terus Nurul merasa pemenangnya itu lebih apa sih, lebih rendah, Belum pantas. lebih belum pantas untuk mendapatkan pemenang ini. Iya. Apalagi besok dia akan mewakilkan sesuatu daerah tersebut. Iya. Nurul setelah acara itu apa yang Nurul lakukan? Kayak nggak mau lagi kayak acara gitu, kayak udah. Kalau Nurul tuh gini, kalau udah kecewa satu kali kayak Nurul nggak mau ikut lagi, kayak pasti nggak menang lagi, kayak selalu negatif thinking sama itu gitu. Nggak mau deh ikut lagi, nanti nggak bisa, pasti nanti tuh nggak terpilih lagi, kayak malu sama diri sendiri. Masa udah dari kemarin udah berusaha, kayak kecewa sendiri, down sendiri, jadi nggak mau berusaha dengan hal yang seperti itu lagi. Tapi Nurul sudah merasa down, kecewa. Tapi untuk acara selanjutnya, misalkan acara yang lebih modeling juga, tetapi acaranya lebih tinggi, apakah Nurul mau mengikutinya? Atau Mungkin Nurul butuh dorongan untuk mengikuti acara tersebut? mungkin Nurul tepatnya lebih meneliti acara tersebut dulu ya Kak. Kayak Nurul tahu siapa ketua yayasannya, kayak sifat ketua yayasannya gimana, kayak mencari informasi, lebih tepatnya kayak menelusuri informasi tentang ajang itu seperti apa, kayak sama alumni yang telah mengikuti ajang itu. Kayak mungkin Nurul selidiki, emang harus Nurul selidiki betul-betul, kayak kalau udah fix, kalau kayak emang menurut Nurul ini acaranya bagus, kayak nggak ada kayak main-main belakang, insya Allah kalau Nurul mau ikut. Tapi kalau masih kayak ada isu-isu main kayak gitu, kayak main selalu-selalu, kayaknya Nurul nggak mau ikut dah. Kayak Nurul merasa tenaga Nurul itu dipermainkan. Iya kan, apalagi kita sudah berusaha keras, terus ada yang main belakang, kayak ada yang menusuk dari belakang. Dan Nurul untuk kedepannya Nurul berusaha lagi untuk mencoba, nggak apa-apa. Itu tuh backingannya itu bukan, mereka hanya mengandalkan privilege mereka, bukan kemampuan mereka. Di sini Nurul
baik mengandalkan kemampuan daripada backingan di belakang. Seperti itu. Nurul harus meningkatkan potensi Nurul agar terus melanjutkan hobi-hobi Nurul yang lebih positif lagi. Gak apa-apa kok Nurul merasa gagal, Nurul merasa kecewa, itu manusiawi sekali. Iya kan, apalagi kita hanya manusia biasa, kecewa itu gak apa. Terus waktu di acara itu, selama acara itu kan perlu asrama juga kan. Iya. Apa yang Nurul rasakan? Menurut Nurul yang benar tuh kayak Nurul merasa karena mereka kurang kayak jiwa sosialnya kurang, mereka kayak lebih diam. Malahan kalau mereka kurang disiplin, kayak mereka sering telat, mereka kalau waktu ini mereka kayak lalai gitu. Emang pas Nurul pikir pas kami sedang di karantina tuh kayak mereka ini nggak masuk deh, soalnya mereka lalai dari kemarin mereka lalai gitu. Kayak pernah tuh kayak mau siap-siap katanya jam 7 kalian harus siap semua jam 7. Oke, semua orang udah siap, ternyata mereka yang winner tuh belum siap. Dari situ nggak mungkin mereka pas pengumuman tuh kayak mereka, jadi Nurul tuh kaget, jadi kayak pernah berfirasat kayak ini kayaknya ada sogokan, tapi Nurul nggak mau negatif thinking, kayak positif aja, oh mungkin mereka punya kelebihan. Tapi setelah lama-lama kayak cerita iya, Nurul tadi, cerita teman-teman, oh emang kalau rahasia tuh kayak bangkai disembunyiin pasti bakal ketahuan juga sih. Terus Nurul ngerasa teman-teman itu lebih kayak seharusnya di asrama itu lebih aktif, ya kan, harus tepat waktu dan semacamnya. Jadi Nurul selama itu Nurul merasa diri Nurul itu pantas nggak untuk mendapatkan juara? Kalau merasa iya sih, soalnya kawan ada tuh satu kawan Nurul kayak Kanibel tuh kayak belajar sama-sama, kayak bangun selalu awal gitu, kayak prepare emang dari awal kami tuh udah prepare, udah kayak apa aja kami tuh gesit gitu. Jadi pas winner tuh kami emang berdua tuh emang betul-betul kecewa gitu. Nurul merasa kecewa terhadap dua pemenang dan yang menyelenggarakan acara. Gak apa-apa Nurul kecewa, tapi Nurul harus berusaha lagi. Misalkan Nurul waktu acara modeling pertama Nurul merasa bagus, untuk acara selanjutnya Nurul harus meningkatkan diri Nurul, membuktikan kepada semua orang yang menonton acara Nurul bahwa Nurul itu pantas untuk mendapatkan juara. Nurul, iya. Apa ada yang ingin diceritakan lagi atau cukup sampai di sini? Kayaknya nggak ada lagi, nggak cukup sampai di sini. Baiklah Nurul, terima kasih Nurul karena telah bercerita. Semoga yang saya ceritakan bisa dapat Nurul terima, bisa dapat Nurul bisa dapat Nurul terima, terus bisa dapat Nurul amalkan apa yang saya sampaikan. Terima kasih Nurul. Itulah video konseling saya di mana saya sebagai konselornya dan dua orang tadi sebagai kliennya.
dimana yang tidak bisa saya sebutkan siapa dia. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.